Halo auditor muda, masih bingung soal alur pengadaan barang dan jasa di desa? Tenang, yuk kita bahas bareng-bareng, singkat dan jelas, sesuai Perbuk Buleleng nomor 77 tahun 2020. Sebagai auditor, kita wajib paham proses pengadaan barang jasa. Salah memahami alur bisa bikin kita salah fokus dalam audit, bahkan melewatkan potensi penyimpangan seperti kesalahan material maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi. Dalam melaksanakan pengadaan perlu diingat bahwa ada 9 prinsip yang harus diperhatikan sebagai tata nilai pengadaan, antara lain, efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam proses pengadaan diutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong. Apabila pengadaan tidak dapat dilaksanakan secara swakelola maka dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk tata cara pengadaan barang jasa di desa berdasarkan Perbuk nomor 77 tahun 2020 sebagai berikut. Semua pengadaan dimulai dari perencanaan. Kebutuhan barang dan jasa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Kemudian kegiatan pengadaan dibahas melalui Musrenbang Desa. Dari sinilah disusun rencana pengadaan yang kemudian dianggarkan dalam Apdesa. Kemudian dibuat rencana anggaran biaya (RAP) sesuai kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara swakelola. Kedua, melalui penyedia. Swakelola adalah pengadaan yang dikerjakan langsung oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Alurnya adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan dituangkan dalam RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa. 2. Kepala Desa menunjuk tim pengelola kegiatan atau TPK. Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan. TPK melaksanakan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. 3. TPK menyusun rencana anggaran biaya, jadwal kerja, dan kebutuhan bahan serta tenaga kerja. 4. Kegiatan dilaksanakan secara gotong royong bersama masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki desa. Selanjutnya, TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan. 5. Setiap bahan, alat, dan biaya dicatat dan diawasi. 6. Hasil pekerjaan diperiksa dan diserahkan untuk dimanfaatkan masyarakat. 7. Seluruh kegiatan dilaporkan dalam pertanggungjawaban keuangan dan administrasi. Jika pengadaan tidak bisa dilakukan secara swakelola, pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia barang dan jasa. Alurnya adalah pertama, kebutuhan dicatat dalam RKP Desa dan APB Desa. Dalam proses persiapan pengadaan melalui penyedia, Kasih Kaur mempersiapkan dokumen persiapan. Kedua, TPK menyusun dokumen pengadaan termasuk RAB dan spesifikasi teknis. Ketiga, dilakukan pemilihan penyedia. Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia mengutamakan penyedia dari desa setempat. Dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dapat dilaksanakan dengan 3 cara yaitu 1. Pembelian langsung dengan jumlah belanja maksimal 10 juta yang mana transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasih Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 2. Permintaan penawaran dengan jumlah belanja di atas 10 juta sampai dengan 200 juta yang dalam pelaksanaannya memuat hasil negosiasi harga yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Hasil negosiasi, kemudian transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasih Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran. 3. Lelang dilakukan untuk pembelanjaan di atas 200 juta dengan membuat dokumen lelang. Adapun tata cara lelang antara lain, dimulai dari pengumuman lelang, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, negosiasi yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Langkah terakhir adalah penetapan pemenang. Keempat, pemerintah desa menandatangani perjanjian atau kontrak sederhana dengan penyedia. Kelima,
Penyedia melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Keenam, hasil pekerjaan diperiksa dan dilakukan serah terima. Ketujuh, pembayaran dilakukan sesuai kontrak dan disertai laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan. Dalam tahap pelaporan dan serah terima, TPK melaporkan kepada Kasih KAUR mengenai kemajuan pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan yang telah mencapai 100% dengan melampirkan dokumen pendukung. Kemudian hasil kegiatan pengadaan diterima oleh Kasih KAUR dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima (BAS). Dengan mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa desa ini, kita dapat memastikan pembangunan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun desa untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih.